Ya pemirsa, mulai hari Kamis 11 Juli 2019 harga tiket pesawat LCC domestik mulai diskon 50%. Tapi yang perlu Anda garis bawahi, diskonnya ini pemirsa bersifat terbatas dengan sejumlah syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Yang juga harus diingat ialah kebijakan diskon terbatas 50% ini dikeluarkan menyusul mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di dalam beberapa tahun terakhir. Sampai-sampai Presiden Jokowi sempat mewacanakan untuk mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik. Kami akan hadirkan paparan datanya pada siang hari ini pemirsa. Kita simak fakta harga tiket pesawat 50%, yakni ini akan dilakukan hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku, kita lihat pemirsa ini 10 sampai pukul 14 waktu bandara keberangkatan ini akan diberlakukan. Yang harus Anda cek lagi, hanya 2 maskapai yang baru menyetujui untuk memberlakukan harga tiket pesawat 50% ini, yakni Lion Air dan juga Citylink. Dan maskapai LCC lain seperti Sriwijaya hingga saat ini pemirsa belum setuju tampaknya. Kita simak fakta yang kedua, fakta selanjutnya pemirsa. Mulai Kamis 11 Juli 2019 ini sudah diberlakukan. 50% itu hitungannya seperti apa? Nah, contohnya ini adalah 50% tarif batas atas. TBA untuk rute Jakarta-Medan misalnya Rp1,799.000. Jadi mungkin saja Anda mendapatkan harga Rp900.000, itu 50% dari 1,8 lah kira-kira. Sementara itu tarif batas bawah untuk rute ini mencapai Rp630.000. Dan yang perlu dicatat lagi, Anda bisa simak ini, 30% kursi di dalam satu penerbangan itu adalah kuota setiap penerbangan dari pukul 10 hingga pukul 14 waktu bandara setempat dan juga setiap hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Fakta yang ketiga, murah sih memang pemirsa, tapi kualitasnya juga harus dipertanyakan. Aspek keselamatannya, kalau kata Deputi Jasa Keuangan dari survei dan konsultan Kementerian BUMN yakni Gatot Trihargo yang mengatakan yang pasti kita tidak akan mengorbankan sisi safety alias keselamatan. Untuk para penumpang, mudah-mudahan sharing cost tidak membuat beban yang lebih besar bagi maskapai. Masih kata Gatot pemirsa, penurunan harga tiket pesawat ini memang sudah memperhitungkan banyak hal, biaya operasional maskapai, serta untuk menjamin keberlangsungan industri penerbangan. Ya iyalah pastinya kalau maskapai asing masuk ke dalam pasar rute domestik mungkin akan lebih banyak lagi yang memilih pesawat asing. Bayangkan, karena harga bersaing dan juga kualitasnya terjamin lebih pasti katanya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah berbincang atau melihat bahwa di dalam satu penerbangan tidak semua kursi dijual diskon 50%. Hanya 30% saja kuota untuk yang harga murah. Kita lihat alokasi kursi murah LCC 30% kursi di setiap penerbangan, tetapi 30% kursi ini yang dijual setengah harga. Kita lihat alokasi kursi diskon dari 2 maskapai yang ikut berpartisipasi memberikan diskon. Lion Air dari 146 penerbangan ini keseluruhan yang mempunyai kuota diskon 50% adalah 8.278 kursi. Selanjutnya Citylink. Ini ada 62 penerbangan atau sekitar setengahnya lah dari Lion Air, yakni mencapai 3.348 kursi. Nah, kalau di total dalam 3 hari setiap minggunya kira-kira ada 208 penerbangan dari 2 maskapai ini dengan jumlah kursi diskon mencapai 11.600 lebih kursi. Nah, apakah Anda berpikir pemirsa lalu maskapai dapat apa kalau diskonnya sampai 50%? Nah, untuk menjaga keberlangsungan bisnis penerbangan di dalam negeri, kita simak pengelola bandara sepakat untuk mengubah skema insentif. Kalau kata Muhammad Awaludin selaku Direktur Utama Angkasa Pura II, kalau sebelumnya insentif ini diberikan dalam skema marketing hari Natal, Tahun Baru, dan 17-an, sekarang diubah pada hari dan jam-jam yang sudah disepakati tadi. Selasa, Kamis, Sabtu, pukul 10 hingga pukul 14 waktu bandara setempat. Pengelola bandara juga sepakat mengubah skema insentif tersebut. Selanjutnya pemirsa, insentif untuk maskapai. Kita lihat juga nanti ada, ini dia. Dari Angkasa Pura II, jadi ini pembagiannya kalau sebelumnya insentif diberikan dalam skema marketing hari Natal, Tahun Baru, dan 17-an sekarang diubah pada hari dan jam yang sudah disepakati. Dan juga kenapa harus pengelola bandara yang memberikan insentif itu juga mungkin menjadi pertanyaan. Karena pemirsa selama ini bandara selalu penuh di jam pagi dan sore hari saja kalau Anda perhatikan. Penerbangan pagi dan sore menjadi favorit alias golden time sehingga dengan meningkatnya jumlah penumpang di jam 10 hingga 14 saat waktu diskon itu, angka pemerataan penumpang ini juga bisa tercapai. Ada untungnya
untungnya juga sebenarnya kalau kita simak atau kita lihat-lihat buat pengelola bandara. Satu lagi, insentif dapat berdampak langsung terhadap penurunan biaya operasional dari maskapai. Lion Air udah setuju, Citylink setuju, Sriwijaya sejauh ini masih dijajaki. Pertanyaan mungkin, AirAsia gimana? Nah, ternyata pemirsa, kebijakan ini secara khusus tidak ditujukan kepada AirAsia Indonesia karena AirAsia selama ini memang sudah dinilai menerapkan tarif penerbangan yang lebih murah jika dibandingkan Citylink maupun Lion Air. Kita simak juga dari semua ini yang paling penting sebenarnya ialah dasar hukum. Kita simak ada pernyataan tentang dasar hukum diskon tarif pesawat. Kan harus ada produk atau dasar hukum formalnya. Tidak bisa kesimpulan rapat kemudian dijadikan landasan hukum. Ini yang dikatakan oleh Alvin Lee selaku pakar penerbangan. Ya memang yang paling penting ialah dasar hukum dan ternyata hingga saat ini belum dipublikasikan atau malahan belum ada. Kalau kata Alvin Lee selaku pakar penerbangan, ini merupakan hal yang sangat penting apabila suatu kesimpulan rapat ini tidak bisa langsung serta-merta dijadikan sesuatu yang harus diaplikasikan bahkan di tingkat nasional. Selain itu juga menurut Alvin, BUMN kan juga terlibat. Artinya BUMN juga butuh sebenarnya payung hukum yang jelas dan kalau tidak nanti bisa menjadi temuan BPK alias Badan Pemeriksa Keuangan. Intinya semua pihak yang terlibat di sini perlulah payung hukum tersebut.